Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahana Wahyu Perintis dari kelas Perbankan Syariah I dengan NIM 4022000211. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil Akad Musyarakah dan Akad Mudharabah terhadap UMKM pada Bank Umum Syariah periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Baik, untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan agenda atau topik pembahasan yang saya akan bahas dalam presentasi saya. Yang pertama adalah latar belakang dan pembahasan variabel, kemudian yang kedua metode penelitian dan jenis penelitian, kemudian yang ketiga ada jenis dan sumber data, dan yang keempat ada teknik pengelolaan dan analisis data. Baik, untuk yang pertama-tama ada latar belakang. Untuk latar belakang dari proposal skripsi saya yaitu bahwasannya Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan sistem usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Dari prinsip-prinsip syariah tersebut terdapat dua akad bagi hasil dalam Bank Syariah. Yang pertama yaitu ada musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama kedua belah pihak di mana kedua belah pihak tersebut saling berkontribusi dana untuk menjalankan usahanya. Sedangkan yang kedua ada akad mudharabah. Untuk akad mudharabah yaitu akad kerjasama kedua belah pihak di mana salah satu dari pihak tersebut berkontribusi dana untuk memberikan dananya kepada pengelola dana atau mudari untuk melakukan dan bertanggung jawab atas usahanya. Kehadiran Bank Umum Syariah dapat memberikan dan memfasilitasi kegiatan usaha UMKM di Indonesia untuk memberikan modal maupun memberikan fasilitas kekurangan modal terhadap usaha UMKM yang ada di Indonesia. Kehadiran Bank Umum Syariah tentunya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia karena cenderung masyarakat di Indonesia banyak yang melakukan kegiatan usahanya dengan usaha dagang maupun bisnis lainnya. Kemudian, tanpa adanya Bank Umum Syariah yang menyalurkan dana, tentunya kegiatan dari perbankan tidak akan berarti apa-apa. Karena pada dasarnya bank sebagai penyaluran kredit dana mampu memberikan dananya kepada masyarakat maupun membantu masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dananya kepada bank maupun bank menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada metode analisis data atau metode pengelolaan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian regresi data panel, di mana regresi data panel merupakan gabungan data dari data cross section dan juga data time series, dan pada penelitian ini merupakan gabungan dari data tersebut. Data yang diambil dari penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil secara langsung dari web Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan keuangan tahunan dari Bank Umum Syariah yang dipublish oleh Bank Umum Syariah kepada web Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang pada penelitian terdahulu meneliti mengenai pembiayaan bagi hasil terhadap UMKM, namun dengan teknik pengelolaan dan pengujian dengan hasil antar variabel yang berbeda-beda. Melihat dengan hasil antar variabel yang berbeda-beda tersebut, saya sebagai peneliti menguji kembali dan membuktikan mengenai penelitian pengaruh pembiayaan bagi hasil musyarakah dan mudharabah terhadap UMKM. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menguji pembiayaan bagi hasil akad musyarakah dan mudharabah, menguji
akad musyarakah terhadap UMKM, dan yang kedua ada pengujian dan analisis pembiayaan bagi hasil terhadap UMKM, dan yang ketiga untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil akad musyarakah dan akad mudharabah terhadap UMKM. Kemudian yang selanjutnya ada pembahasan. Di sini saya akan membahas antar variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada X1 musyarakah, dan yang kedua ada X2 mudharabah, dan kemudian yang ketiga ada Y UMKM. Untuk yang pertama-tama, saya akan membahas mengenai X1 musyarakah merupakan akad kerjasama kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut saling berkontribusi dana untuk menjalankan usahanya. Kemudian jika ada keuntungan dari proses akad tersebut dan usaha tersebut, maka keuntungan akan dibagi secara rata sesuai dengan kesepakatan awal, dan apabila ada kerugian ditanggung secara proporsional. Kemudian yang kedua ada akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut yang salah satunya sebagai kontribusi dana atau seseorang yang memberikan modal dananya kepada pengelola dana untuk menjalankan usahanya dan bertanggung jawab atas usaha tersebut. Apabila ada keuntungan dari proses usaha tersebut, maka akan dibagi secara rata sesuai dengan kesepakatan di saat awal akad, dan apabila ada kerugian yang tidak disengaja oleh pengelola usaha, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah. Dan apabila kerugian tersebut dilakukan secara sengaja oleh bank syariah, oleh pengelola dana, maka bank syariah tidak akan bertanggung jawab secara sepenuhnya terhadap kerugian usaha tersebut, dan pengelola dana harus bertanggung jawab atas kelalaiannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada UMKM. UMKM merupakan usaha mikro kecil menengah, yang dimana usaha mikro kecil menengah merupakan produktivitas setiap orang perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai dengan undang-undang yang disebutkan pada tentang usaha mikro tersebut, atau yang sesuai dengan ketentuan usaha mikro. Kemudian untuk yang ketiga, ada metode penelitian dan jenis penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, di mana pada penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif. Kemudian untuk jenis penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian asosiatif, yang dimana pada penelitian asosiatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel independen yang diobservasi. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel independen. Dua variabel independen tersebut, yang pertama ada X1 musyarakah dan yang kedua ada X2 mudharabah. Kemudian untuk variabel dependen atau variabel terikatnya yaitu UMKM. Kemudian kita akan masuk ke tahap populasi. Populasi pada suatu penelitian merupakan suatu keseluruhan dari elemen yang akan diregeneralisasikan. Populasi pada penelitian ini yaitu
seluruh seluruh laporan keuangan usaha Bank Umum Syariah pada periode 2016 sampai dengan 2020 yang dipublish atau yang diperoleh dari web Otoritas Jasa Keuangan yang dipublish secara langsung oleh Bank Umum Syariah. Kemudian dapat disimpulkan bahwasannya populasi dari penelitian ini berjumlah 15. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya yaitu sampel. Untuk sampel pada penelitian yaitu sebagian data yang diambil dari hasil populasinya. Pengambilan sampel dari hasil sebagian populasinya harus bersifat mewakili maupun benar-benar dari populasi tersebut. Kemudian sampel dari penelitian ini yaitu sebagian besar data yang diambil dari populasi yang berjumlah 15 yang diambil dari web Otoritas Jasa Keuangan yang dipublish secara langsung yang dipublish secara langsung oleh Bank Umum Syariah yang kemudian dijadikan populasi untuk diambil sampelnya. Kemudian yang ketiga ada teknik analisis dan pengelolaan data. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis pengelolaan data regresi data panel. Regresi data panel merupakan teknik pengelolaan regresi data panel merupakan data gabungan dari data cross-section dan data time series, yang dimana pada penelitian ini menggunakan data panel yang diambil dari web Otoritas Jasa Keuangan merupakan keuangan tahunan dari Bank Umum Syariah pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian untuk teknik analisis regresi data panel yaitu meliputi yang pertama ada penerapan model, yang kedua ada pemilihan model yang terbaik, yang ketiga ada uji asumsi klasik, dan yang terakhir ada uji T dan uji F statistik. Kemudian untuk yang pertama, untuk penerapan model dalam regresi data panel ada tiga metode yaitu CEM, FEM, dan yang terakhir ada REM. Untuk CEM merupakan analisis regresi data panel yang paling sederhana karena mereka hanya menggabungkan antara data cross-section dan juga data time series. Kemudian untuk FEM merupakan pemilihan model pada regresi data panel di mana dia hanya memperhatikan individu tanpa memperhatikan waktu. Dan untuk yang ketiga ada REM. REM merupakan gabungan dari kedua metode tersebut dari CEM maupun FEM, di mana pada REM merupakan suatu gabungan yang mempedulikan individu maupun kelompok. Yang ketiga yang kemudian yaitu ada pemilihan model terbaik dari metode ketiga tadi yang CEM, FEM, dan REM. Yang pertama ada uji CO. Uji CO merupakan pemilihan model terbaik antara CEM dengan FEM apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka CEM lebih baik, dan apabila nilai lebih dari 0,05 maka FEM lebih baik. Dan yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman merupakan uji pemilihan model terbaik antara FEM dengan REM yang apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka FEM lebih baik, dan apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka REM lebih baik. Dan yang ketiga yaitu uji Lagrange. Uji Lagrange merupakan pemilihan model terbaik antara REM dengan CEM apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka REM lebih baik, dan apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka CEM lebih baik.
Kemudian yang selanjutnya ada uji F statistik. Untuk uji F statistik merupakan uji yang dilakukan untuk melihat pengaruh secara keseluruhan atau secara simultan antara variabel independen kepada variabel dependennya. Apabila nilai dari variabel independen X1-nya kurang dari 0,05, maka terima terima HA dan HO ditolak. Apabila nilai probabilitas F statistik dari X1-nya lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian, jika pada uji F statistik X2-nya nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan apabila nilai uji F statistik probabilitasnya X2 kurang dari 0,05 lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian untuk variabel Y, jika nilai probabilitas uji F statistik kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan apabila nilai uji F statistik variabel Y lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian untuk uji T merupakan uji yang digunakan untuk melihat pengaruh secara mandiri atau satu persatu dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Apabila nilai variabel independen terhadap variabel dependennya antara X1, X2, dan X3 dan Y kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara menyampaikan saya dalam presentasi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.